Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Fikih Sunnah karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Doa setelah salat witir. Halaman 300 berapa itu? 352. Kalau betul ketinggal soal ini, tak pakai kacamata dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Doa setelah sholat witir. Setelah mengucapkan salam di akhir sholat witir, disunnahkan mengucapkan Subhanal Malikil Quddus, Maha suci Allah yang Maha Raja dan Maha suci, yang Maha suci Allah, zat yang Maha Raja lagi Maha suci. Sebanyak 3 kali Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Itu sebanyak 3 kali, lalu mengeraskan suara pada ucapan yang ketiga. Jadi biasanya Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus.
Di sini dibaca lagi Rabbil malaikati warruh. Rabbil malaikati warruh. Rabb para malaikat dan ruh, yaitu malaikat Jibril maksudnya. Allah itu Tuhannya para malaikat dan Tuhannya malaikat Jibril. Nanti kalau yang di masyarakat kadang ada yang tambahan itu Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Biasanya memang kalau dalam madhab Syafi'i itu menggabungkan beberapa riwayat biasanya. Satu, yang kedua dalam madhab Syafi'i itu kalau masalah fadilah amal, hadis yang dhaif pun tetap dipakai, yu'mal lil fadail. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, itu bahwa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata di dalam salat witir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, sabbihisma rabbikal a'la. Terus katakanlah hai orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun. Dan katakanlah dialah yang Maha Esa, qul huwallahu ahad. Nabi kalau salat witir rakaat pertama al-a'la, yang kedua al-kafirun, yang ketiga qul huwallahu ahad. Setelah mengucapkan salam, beliau mengucapkan sebanyak 3 kali Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Lalu mengeraskan dan memanjangkan suara beliau pada ucapan yang ketiga. Jadi kalau dipraktekkan Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Ad-Daruqutni, ini adalah lafaz An-Nasa'i. Ad-Daruqutni menambahkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW juga mengucapkan Rabbul Malaikati Warruh. Kemudian disunnahkan baginya berdoa dengan doa yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para pengarang kitab Sunan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi kita Muhammad SAW berdoa di akhir salat witir, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung kepada keridhaanmu dari kemurkaanmu. Aku berlindung kepada penyelamatanmu dari siksamu. Aku berlindung kepadamu darimu. Aku tidak dapat menghitung pujian untuk dirimu sebagaimana pujianmu terhadap dirimu sendiri. Jadi ini doa-doa yang dibaca di saat witir. Kandungan doa itu sangat bagus sekali ya. Pertama kita bertasbih Subhanal Malikil Quddus. Tasbih itu intinya satu, mengosongkan hati dari aneka suudzon kepada Allah. Jadi tasbih itu intinya satu, mengosongkan hati dari aneka suudzon, buruk sangka kepada Allah. Maka kalau ada orang bertasbih tapi kok masih buruk sangka kepada Allah, berarti dia belum bertasbih. Orang yang bertasbih yang benar itu orang yang bertasbih dengan benar itu dia akan mengosongkan hatinya dari aneka suudzon, buruk sangka kepada Allah. Al-Malik berarti kita dalam bertasbih itu mengakui juga bahwa Allah itu adalah zat yang maha raja, yang menguasai dan memiliki semuanya. Berarti apa? Kita harus meyakini dengan zikir ini bahwa semua milik Allah, termasuk kita sendiri ini milik Allah. Karena milik Allah, maka sepatutnya lah kita ini berserah diri hanya kepada Allah. Itu gak cuma kita, anak kita, harta kita, pasangan kita, semuanya milik Allah. Maka serahkan semuanya kepada Allah dan jangan nantang-nantang agar semuanya itu diserahkan kepada kita, jangan. Maka di antara doa Nabi adalah, ya Allah, jangan serahkan urusanku kepadaku walaupun hanya sekejap mata. Kita berharap agar semuanya diurus untuk kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yang ngurus diri kita sendiri, ruwet urusannya.
Maka kita serahkan semuanya kepada Allah dengan keyakinan penuh, dengan husnudzan, dengan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Al-Quddus, zat yang maha suci, yang berkenan mensucikan hamba-hambanya. Maka kalau kita mau mendekat dan merapat kepada Allah, kita akan disucikan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah itu Rabbil malaikati warruh. Allah itu Tuhannya para malaikat dan Tuhannya malaikat Jibril. Maksudnya apa? Allah itu adalah zat yang menuhani, yang memelihara, yang mengatur para malaikat termasuk malaikat Jibril. Karena ada yang menuhankan malaikat Jibril soalnya dengan sebutan Roh Kudus itu. Nah, padahal malaikat Jibril itu hamba Allah. Malaikat Jibril itu siapa? Hamba Allah. Terus menarik doa berikutnya, kita berlindung kepada Allah dengan ridha Allah dari murka Allah. Ini rumus ya. Kalau seseorang berbuat sesuatu yang mengundang murka Allah, secara bersamaan dia berbuat sesuatu yang mengundang rahmat Allah, yang dimenangkan adalah rahmat Allah. Makanya kalau ada orang berbuat maksiat, itu mengundang murka Allah. Tapi kalau dia segera bertaubat, itu mengundang rahmat Allah. Maka murka Allah tidak akan turun kalau orang itu segera taubat, minta ampun kepada Allah. Terus kemudian kita berlindung kepada Allah, kita berlindung dengan penyelamatan, dengan keselamatan dari Allah, dari siksa Allah. Maksudnya apa? Ada yang double ini. Oh, ini mau habis baterainya. Baterainya mau habis. Baterainya kelap-kelip nih. Nggih. Jadi kita berlindung dengan keselamatan dari Allah, dari murka Allah. Jadi dari siksa Allah maksud saya. Makanya gini, orang itu kalau takut akan siksa, maka berharaplah rahmat. Jadi kalau takut siksa, berharaplah apa? Rahmat. Sambil contoh gini misalnya. Tadi saya contohkan berbuat dosa, terus segera tobat minta ampun kepada Allah. Kalau ini berbuat dosa, segera berbuat kebaikan, harapannya agar kebaikan itu menghapus keburukan itu. Jadi tadinya menempuh jalur yang mengundang murka Allah, terus ganti haluan, bergerak di jalur yang mengundang rahmat Allah. Contoh, misalnya ya, ada orang sebut saja di masa lalunya banyak mencontohkan keburukan-keburukan, ngajari orang yang nggak bener lah, ngajari orang yang nggak bener. Sekarang dia tobat. Nah, sebagai bentuk tobatnya supaya dia selamat, dia menempuh jalur keselamatan dengan cara mencontohkan, ternyata sami Pak. Ini almarhum juga. Baterainya almarhum juga. Ini lowbat kalau yang ini. Tapi betul apa saya pakai dulu. Jadi saya ulang, orang yang misalnya kemarin dia mencontohkan banyak keburukan. Sekarang karena dia sudah tobat, sebagai kompensasinya dia mencontohkan banyak kebaikan-kebaikan. Harapannya yang buruk di masa lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini pakai rumus di surah Hud. Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan.
dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Terus kita juga berlindung kepada Allah, kita berlindung dengan bersama Allah dari Allah. Maksudnya gini, kita berlindung dengan bersama Allah dari murka Allah. Artinya kalau kita ingin bebas dari murka Allah, bersamalah dengan Allah. Cara bersama dengan Allah bagaimana? Perbanyak zikrullah. Yang kedua istiqomah di jalan Allah. Itu dua itu. Jadi apa? Perbanyak zikrullah dan istiqomah di jalan Allah. Insya Allah kita akan terlindung dari murka Allah. Dan kita tidak akan pernah sanggup memuji Allah dengan sebenar-benarnya. Maksudnya dengan hakikat zat Allah yang sesungguhnya, karena pujian kita ini sebatas apa yang kita ketahui tentang Allah. Dan hakikat zat Allah itu lebih luas, bahkan maha luas, sehingga kita tidak pernah sanggup untuk menjangkaunya. Kalaupun kita selama ini memuji Allah dengan menggunakan al-asmaul husna, nama-nama Allah yang terbaik, maka hakikat Allah jauh dari pemahaman kita akan nama-nama itu. Nama-nama itu benar dan tidak salah, betul dan tidak salah. Akan tetapi pemaknaan kita atas nama-nama itu akan sangat terbatas sekali, sehingga kita tidak akan pernah sanggup memuji Allah untuk dengan pujian yang sebenar-benarnya. Itu enggak akan sanggup. Itu seperti itu. Mohon lanjut. Hukum melaksanakan 2 sholat witir di dalam 1 malam. Jadi ini memang baterainya wassalam nggih. Tapi kedengaran enggak suara kula? Dengaran nggih? Oh nggih pun, kalau kedengaran pun. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum melaksanakan 2 sholat witir. Hukum melaksanakan 2 sholat witir di dalam 1 malam. Jika seseorang telah mengerjakan sholat witir, kemudian dia hendak mengerjakan sholat sunnah lagi, maka diperbolehkan baginya untuk mengerjakan sholat sunnah lagi tanpa mengulang sholat witir. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, oleh Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi rahimahumullah. Mereka menilainya sebagai hadis hasan, yaitu bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 salat witir dalam 1 malam. Jadi kalau kita udah ngerjakan witir sebelumnya, kok mau nambah salat sunnah yang lain, maka kita tidak boleh witir lagi untuk yang kedua kalinya. Karena witir tambah witir, ganjil tambah ganjil, jadinya genap. Itu seperti itu. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dengan suara yang dapat kami dengar. Nabi kalau salat malam kadang suaranya keras, kadang suaranya lirih. Kalau pernah ada kejadian Abu Bakar salatnya pelan, Sayyidina Umar salatnya kenceng bacaannya. Kata Nabi, Umar turunkan dikit, Abu Bakar angkat dikit. Jadi yang betul ya tengah-tengah itu. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW mengucapkan salam dengan suara yang dapat kami dengar. Kemudian beliau mengerjakan sholat lagi sebanyak 2 rakaat sambil duduk. Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat sambil duduk setelah mengerjakan sholat witir. Ini ada dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Hadisnya Sahih Muslim. Ini yang dipakai dalil ya. Setelah sholat witir kita boleh sholat sunnah lagi, tapi tidak boleh ada witir dua kali.
Saya sering melihat atau beberapa kali diberitahu oleh jamaah, ada beberapa model jamaah kalau tarawih itu waktunya witir dia pulang dengan alasan nanti malam mau sholat lagi dan mau menutup di akhir malam witir itu. Secara hukum boleh, tidak apa-apa secara hukum. Tapi kalau pakai hadis yang ini tadi, maka ada baiknya kalau dikerjakan di awal malam bersama dengan imam. Nanti pulang dia tinggal sholat tahajud, tidak perlu mengulang witir 2 kali. Kenapa? Karena kalau dia sholat bersama dengan imam sampai imam itu selesai, maka dia dianggap seperti sholat semalam suntuk. Ada riwayat yang menyebutkan auqamaqal innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifal imamu kutiba lahu qiyamul lail. Sesungguhnya seseorang kalau sholat bersama dengan imam hingga imam selesai, maka dicatat untuknya seperti pahala sholat malam semalam suntuk gitu. Nah, itu diantara keutamaan kalau kita berjamaah ya. Makanya kalau sarannya sih nanti witirnya dikerjakan bersama imam saja. Kalau pas tarawih nanti malamnya kalau mau tahajud ya tahajud aja, nggak usah pakai witir lagi gitu. Hukum mengqadha salat witir. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengqadha salat witir disyariatkan. Hal ini berdasarkan riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim, dan Al-Hakim menilainya sahih sesuai dengan persyaratan Al-Bukhari dan Muslim, yaitu diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ahadukum wa lam yutir falyutir." Apabila bangun subuh, siapa di antara salah seorang di antara kalian kok belum witir malamnya, falyutir, maka hendaklah dia tetap mengerjakan salat witir. Tapi kalau tahajud itu oleh Nabi tidak diqadha biasanya, tapi diganti dengan duha 12 rakaat. Nabi itu sependek yang saya baca ya, duhanya biasanya 4, 6, 8 Nabi itu. Tapi kalau malamnya beliau nggak tahajud, beliau ganti dengan duha berapa? 12 rakaat. Tapi kalau witir ada perintah ini. Andaikan jenengan bangun wis subuh, semalam belum sholat witir, maka boleh mengerjakan witir itu di waktu subuh. Abu Dawud rahimahullah berkata dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man nama an witrihi aw nasiyahu falyusalli idza dzakarahu." Barang siapa yang tertidur dari mengerjakan witir, tidak sempat mengerjakan witir karena tertidur, aw nasiyahu atau dia lupa mengerjakan witir, maka falyusalli idza dzakarahu, maka hendaklah dia segera sholat witir itu saat dia ingat. Kenapa ini? Saking pentingnya sholat witir. Makanya dalam mazhab Hanafi sholat witir itu wajib dalam mazhab Hanafi. Kalau kita mazhab Syafi'i, kalau saya mazhab Syafi'i enggak wajib, cuman sunnah muakkadah. Al-Iraqi berkata sanadnya sahih. Ahmad dan At-Tabarani meriwayatkan dengan sanad hasan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki waktu subuh, lalu beliau mengerjakan sholat witir. Pernah itu terjadi. Nah, ini supaya kalau umatnya ada masalah yang sama, ada contohnya. Nabi itu ya pernah kesiangan tidak sholat witir. Nabi juga pernah kesiangan tidak sholat subuh. Akhirnya qadha sholat subuh itu. Nabi harus pernah kesiangan supaya kalau umatnya kesiangan ya ada contohnya. Cuman Nabi sekali, kalau kita para ulama berbeda pendapat tentang waktu mengqadha salat witir. Menurut para penganut mazhab Hanafi, salat witir dapat diqadha pada waktu-waktu yang tidak dilarang untuk mengerjakan salat. Menurut para penganut mazhab Syafi'i, salat witir dapat diqadha kapan saja, baik di malam maupun di siang hari. Menurut Malik dan Ahmad,
Salat witir diqadha setelah terbit fajar shadiq, fajar kedua maksudnya waktu subuh, sebelum salat subuh dikerjakan. Itu pendapat-pendapat yang ada. Saya pribadi karena bermadzhab Syafi'i, di qadha kapan saja, kapan kita ingat ya, kapan kita ingat, dan di waktu kapan saja. Waktu-waktu yang terlarang itu, yang dilarang itu sebenarnya hanyalah sholat sunnah mutlak. Kalau qadha itu enggak termasuk sholat sunnah mutlak, apalagi witir. Witir itu bukan sholat sunnah mutlak ya. Itu sholat muqayyad ya, sholat muqayyad. Sehingga kalau diqadha di waktu-waktu sholat sunnah terlarang, di waktu-waktu yang terlarang. Kapan waktu terlarang itu? Ketika matahari terbit sampai setinggi penggala. Yang kedua ketika matahari persis di tengah istiwa, kecuali hari Jumat. Yang ketiga ketika setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Tapi semua larangan itu tidak berlaku di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram kapan saja sholat boleh, termasuk sholat sunnah mutlak ya. Sholat malam atau qiyamul lail. Keutamaan sholat malam. Berikut adalah dalil-dalil tentang keutamaan melaksanakan sholat malam. Yang pertama, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk mengerjakan sholat malam. Di surah Al-Isra ayat 79 itu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud. Tahajud artinya bangun dari tidur. Berarti kalau belum tidur bukan tahajud namanya, sholat malam biasa. Sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan atau agar Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Walaupun perintah ini hanya khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah Muhammad SAW, tapi secara tidak langsung kaum muslimin juga diperintahkan hal itu karena mereka dituntut untuk meneladani beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ayat-ayat itu yang khitab mukhatabnya itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diajak bicara oleh Allah itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia berlaku umum bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena beliau adalah uswah hasanah kita. Walaupun nanti ada juga yang mukhatabnya Nabi kita Muhammad SAW, dan itu berlaku khusus hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu berkaitan kekhususan Nabi itu nanti. Kemudian yang kedua, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang senantiasa mengerjakan salat malam adalah orang-orang yang baik dan berhak mendapatkan kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Ad-Dariyat ayat 15 sampai 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Rabb kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Ini ciri ahli surga ya. Di antara ciri ahli surga adalah senang sholat malam. Saya ulang ya, di antara ciri ahli surga adalah senang sholat malam. Tapi jangan dipahami terbalik ya. Berarti kalau nggak sholat malam tidak masuk surga, bukan. Ini salah satu ciri. Paling tidak kalau kita senang sholat malam, kita tertandai sebagai ahli surga. Dan mereka senang beristighfar di akhir malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Jadi senang beristighfar di waktu sahur. Berarti bangun malam juga, terutama sepertiga malam akhir. Saya ulang ya, di antara ciri ahli surga senang sholat malam. Tapi tolong jangan dibalik. Berarti kalau nggak sholat malam tidak masuk surga, bukan begitu. Tapi paling tidak kalau kita senang sholat malam, kita tertandai sebagai orang yang ahli surga insya Allah. Terus senang beristighfar di akhir malam.
Berikutnya Allah memuji mereka dan memasukkan mereka ke dalam golongan hamba-hambanya yang baik. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Furqan ayat 63 sampai 64 itu. Wa ibadur rahman ladina yamshuna al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Rabb mereka dengan bersujud dan berdiri itu di ayat 63 sampai 64 surah Al-Furqan. Jadi hamba Allah yang Maha Rahman adalah hamba yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam, damai. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Rabb mereka dengan bersujud dan berdiri. Ayat ini menegaskan tentang hamba yang Allah puji karena kerendahan hatinya, di mana kalau orang jahil ngajak dia ngomong, dia lebih memilih salam, damai maksudnya, wis gak usah direken. Wong ngomong apa gak usah direken. Nah, karena ada orang Jawa bilang nuruti omongi wong gak jadi wong, nuruti omongnya orang gak jadi orang. Hidup yang melelahkan adalah terlalu mikirin omongannya orang. Jadi kalau kita terlalu mikirin omongan orang itu kan lama-lama TBC. Naudzubillah min syarri dzalik. Gak usah terlalu mikirin omongannya orang. Cuman memang kadang orang itu masif dalam penghinaannya. Di situ butuh kekuatan kuping dan dada untuk lapang dan sabar menerima cercaan sebagian orang yang mungkin tidak cocok dengan kita. Ya begini-begini enak ngomongnya aja kan. Prakteknya kadang apa? Sulit. Tapi kalau sanggup sabar termasuk hamba Allah ini. Kemudian yang kedua, senang sholat malam. Jadi nopo senang sholat malam. Ini dipuji oleh Allah sebagai hamba Allah yang Maha Rahman. Sebenarnya gini ya, kalau sedekah semua orang bisa. Orang jahat pun bisa sedekah. Orang yang malas beribadah pun bisa sedekah. Silaturahim, siapa saja bisa silaturahim. Tapi untuk sholat malam itu hanya kebiasaan orang-orang soleh. Jadi untuk sholat malam itu kebiasaan orang-orang soleh. Jadi orang yang jahat bisa sedekah, bisa. Orang yang jahat bisa menyantuni orang lain. Orang yang jahat bisa silaturahim, bisa. Orang yang jahat bisa datang ke majelis ilmu, bisa. Orang jahat bisa rajin ke masjid, bisa. Orang jahat itu. Tapi untuk sholat malam itu hanya kebiasaan orang-orang yang soleh. Karena sebenarnya gini ya, ini aslinya ya. Kalau kita ingin tahu aslinya kita, itu ketika tidak ada siapa-siapa kecuali Allah dan kita saja. Saya ulang ya, kalau kita ingin tahu aslinya kita, itu ketika tidak ada siapa-siapa kecuali Allah dan kita saja. Itu aslinya kita. Maka ketika kita tidak ada siapa-siapa tetap beribadah kepada Allah, sebagaimana ketika ada orang kita beribadah kepada Allah, maka itulah aslinya kita berarti. Tapi kalau kita beribadah kepada Allah hanya kalau ada orang, kalau nggak ada orang enggak misalnya, ya berarti ya itulah aslinya kita, kira-kira gitu. Itu aslinya kita. Allahu Akbar. Dan Allah bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayatnya. Allah berfirman yang artinya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat kami, maksudnya mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Rabb-nya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki dan yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Itu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka
kerjakan. Surah As-Sajdah ayat 15 sampai dengan 18. Lagi-lagi orang yang rajin salat malam diberi kesaksian oleh Allah bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Ya, kalau kita beriman kepada ayat-ayat Allah, kita pasti bangun malam untuk sholat. Kenapa? Karena kita percaya bahwa pada malam itu ada ijabah doa. Pada malam itu ada ampunan Allah. Pada malam itu ada janji kemuliaan dari Allah. Pada malam itu ada ciri orang-orang soleh, hamba-hamba Allah. Pada malam itu ada tanda-tanda ahli surga. Pada malam itu bla 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 bla. Nah, semuanya banyak ngaten nggih. Makanya orang yang yakin dengan ayat Allah pasti dia bangun untuk mengerjakan salat malam walaupun hukumnya enggak wajib. Hukumnya enggak wajib. Allahu Akbar. Berikutnya Allah menafikan adanya persamaan antara mereka dan hamba-hamba yang lain yang tidak memiliki sifat seperti mereka. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apakah kamu orang-orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang-orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena taat, karena takut akan azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Ayat ini terjemahan dari surah Az-Zumar ayat 9 ya. Menegaskan tentang tentu berbeda dong antara orang yang bangun malam dengan yang tidak bangun malam, itu beda. Saya ulang, pasti berbeda antara orang yang mau bangun malam dengan yang tidak mau bangun malam. Dan ini menjadikan yang bersangkutan menjadi hamba spesialnya Allah. Jadi kalau pengen menjadi hamba spesialnya Allah, sholat malam. Saya ulang ya, kalau ingin menjadi hamba spesialnya Allah, sholat malam. Itulah beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan sholat malam berikut ini. Maka berikut ini akan kami sebutkan beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan sholat malam. Saya mau terangkan dulu gini, bahwa waktu sholat malam disebut sholat malam dari kapan kemarin? Kalau dalam mazhab Syafi'i dari setelah maghrib. Dan setelah maghrib itu segala sholat sunnah itu namanya sudah sholat malam. Tapi ada pendapat yang mengatakan dari setelah sholat isya. Maka ba'diyah isya itu hitungannya sudah sholat malam hitungannya. Maka rumusnya kemarin, kalau kita udah sholat ba'diyah isya, witirnya satu cukup, tidak apa-apa. Kalau kita ngerjakan witir sebelum tidur. Tapi kalau kita nggak ba'diyah isya, minimal witirnya 3. Atau sholat sunnah mutlak atau sholat malam biasa 2, witirnya 1 tidak apa-apa. Yang penting jangan 1 rakaat semalam. Itu ijma ulama kata Ibnu Rushd, melarang orang sholat malam hanya 1 rakaat. Karena saya pernah tahu ada jamaah saya itu kalau habis sholat isya beliau nggak ba'diyah isya, langsung sholat witir 1 rakaat, mengamalkan hadis Nabi yang berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu agar jangan tidur sebelum mengerjakan witir walaupun cuma 1 rakaat. Maka saya sampaikan kepada beliau, betul hadisnya begitu, tidak salah memang. Tapi penjelasan hadisnya adalah 1 rakaat itu setelah ba'diyah isya. Ya. Jadi kalau belum ba'diyah isya, kalau mau witir sebelum tidur, witirnya minimal 3. Atau sholat malam yang lain 2 rakaat, baru kemudian witir 1. Itu seperti itu. Jadi jangan sholat malam cuma 1. Ini berikut beberapa hadis ya. Abdullah bin Salam
Ini orang Yahudi yang akhirnya masuk Islam di generasi awal. Tidak banyak orang Yahudi yang masuk Islam. Ini termasuk generasi awal orang Yahudi yang mau masuk Islam. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah Muhammad SAW baru sampai di Madinah, orang-orang berlarian menghadap beliau. Aku adalah salah seorang dari mereka. Ketika aku mengamati wajah beliau, aku tahu wajah beliau adalah bukan wajah pendusta. Kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang punya reputasi tidak pernah bohong. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang punya reputasi tidak pernah bohong, tidak pernah bohong Nabi. Allahu Akbar. Makanya wajar kalau wajah beliau bukan wajah seorang pendusta. Bukan wajah seorang apa? Pendusta. Perkataan pertama yang aku dengar dari beliau adalah, ini pidato Nabi pertama yang didengar oleh Abdullah bin Salam, yang akhirnya beliau masuk Islam. Ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Wa'at'imut ta'am, berilah makan orang yang butuh makan. Wasilul arham, sambunglah kekerabatan. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di waktu malam sementara orang pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini kunci masuk surga dengan selamat ya. Yang pertama, sebarkan salam. Salam di sini makna yang pertama adalah nebar salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Makna yang lebih dalam lagi tidak cuma assalamualaikum, tapi lebih dari itu bagaimana dia berusaha dimanapun dia berada, dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Itu rumusnya. Terus wa'at'imut ta'am, peduli memberi makan kepada orang yang kelaparan. Maksudnya dermawan ya, dermawan. Terus atau punya kepedulian sosial lah kalau bahasa kita. Wasilul arham, dan sambunglah kekerabatan. Karena orang yang menyambung rahim, rahmat Allah disambung kepadanya. Orang yang memutus rahim, orang kepadanya diputus rahmat Allah. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Tidak termasuk memutus rahim kalau kita enggak mau putus tapi kita diputus. Itu tidak termasuk memutus rahim namanya. Kan ada orang itu kita maunya damai, enggak mau berantem, tapi diberantemin. Nah, itu kita enggak masuk dalam kategori yang yang memutus, tapi diputus kita itu. Nah, dan kata Nabi, bukanlah menyambung rahim itu dalam hadis Bukhari ya, membalas kunjungan atau hadiah. Rahim, menyambung rahim itu adalah memperbaiki hubungan dengan orang yang buruk hubungannya dengan kita. Jadi justru kalau ada orang yang kelakuannya enggak baik kepada kita, kalau kita berusaha membalas dengan kebaikan, justru itulah yang namanya silaturahim. Tapi apa tadi? Enak ngomongnya saja, prakteknya apa tadi? Sulit. Tapi kalau sanggup, pahalanya surga itu. Tidak ada orang dari keluarga kita ya, enggak baik sama kita, itu enggak baik. Tapi kita malah baikin terus ya. Itu masuk dalam bab nyambung kekerabatan. Ya Allah, ya Allah. Itu beberapa kasus yang sampaikan ke saya nggih. Ada jamaah saya itu diuji oleh Allah punya adik laki-laki yang punya penyakit muals. Sama kakak-kakaknya suruh nikah saja. Siapa tahu kalau dia nikah, dia nanti mau kerja. Ternyata begitu nikah, malas juga tetap. Suruh punya anak. Siapa tahu kalau punya anak dia nanti rajin kerja. Ternyata tetap malas juga. Akhirnya kakak-kakaknya sepakat wis disantuni aja, santuni tiap bulan. Tapi kakaknya banyak patungan.
Suatu saat jamaah saya itu izin, saya izin bulan ini nggak bantu dulu. Izin bulan ini nggak bantu dulu. Itu adiknya itu memaki-maki kakaknya ini. Padahal selama ini dibantu. Hanya gara-gara bulan itu nggak ngasih, dilupakan semua kebaikan kakaknya, dimaki-maki kakaknya. Siapa yang nggak kesel coba itu? Tapi jamaah saya tetap bantu terus. Nah, itu namanya silaturahim. Ini enak ngomongnya aja kalau ini. Kalau nanti kesel, males. Ini enggak, bantu terus. Saya punya jamaah lagi itu, sama punya adik yang kayak gitu juga, laki-laki males juga itu. Suatu saat adiknya ini minta uang ke omnya. Sama omnya, loh, emang kamu sama kakak kamu nggak dikasih duit? Enggak om, padahal dikasih duit. Omnya telepon kakaknya, jamaah saya ditelepon, Tri, gimana? Bukan Tri yang calon wali kota, bukan ya, ada. Tri, gimana sih kamu itu kok? Adikmu sampai minta uang ke aku, katanya nggak kamu kasih uang. Ya Allah om, kita rutin ngasih uang ke adik kita itu. Coba, udah dikasih masih menfitnah kakaknya nggak ngasih, coba bayangkan itu. Udah ngasih kakaknya difitnah tidak ngasih. Kira-kira sebelah apa sebelah itu? Tapi jamaah saya merem, kasih aja karena emang adik. Mau gimana lagi? Itu menyambung rahim. Allah, saya punya jamaah pas kajian di Kemang Pratama. Diuji oleh Allah punya paman yang miskin. Pamannya dibantu sama dia. Tapi kata dia cerita sama saya, alih-alih paman saya terima kasih Ustadz, saya dihina Ustadz. Halah, cuman segitu. Saya kasih, kita tambah Ustaz. Dihina lagi, halah cuma segitu. Saya ke rumahnya Ustaz, furniture di rumahnya pada jelek semua, kita ganti yang baru Ustaz. Bukannya terima kasih, dihina lagi, halah cuma segitu. Akhirnya kan kesel juga saya Ustaz. Boleh nggak Ustaz saya nggak bantu paman saya lagi? Nanya gitu ke saya. Saya jawab boleh, saya bilang gitu. Karena keponakan kepada paman nggak wajib hukumnya. Nggak, bukan nafkah namanya, tabarruk. Nah, terus saya bilang lagi, boleh nggak bantu pamannya lagi, boleh nggak apa-apa, boleh, saya bilang gitu. Tapi tidak lebih baik, saya bilang gitu. Yang lebih baik bagaimana Ustadz? Dia bilang gitu. Yang lebih baik maafkan beliau, tetap bantu beliau. Sulit Ustadz. Nah, yang ngomong gampang itu siapa? Saya bilang gitu. Saya bilang kepada beliau, bahkan saya pun belum tentu bisa, saya bilang gitu. Saya bilang gitu, ini untuk menyemangati dia. Bahkan saya pun belum tentu bisa. Artinya apa? Kita semua belajar. Kan begini-gini kan enak ngomongnya aja Pak gini. Kalau praktek betul, sulit pakai dal Pak. Belum lagi kalau omelan istri. Dia curhat masih kamu bantu aja. Tapi kita merem aja, bantu aja. Misalnya. Itu kalau kita kekeh tetap nyambung rahim, walaupun hati itu kesel gitu. Itu surga Pak bahasanya itu, Masya Allah. Tapi saya ulang begini-begini ini enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya apa? Sulit. Nah mentok, ini mentok. Kalau kita tidak bisa nyambung rahim dalam pengertian tadi itu, paling enggak satu deh, jangan jadi yang memutus silaturahim. Jadi kalaupun harus terjadi, putus itu bukan karena kita yang mutus, tapi karena kita diputus. Dan kita tidak mau putus sebenarnya. Kalau harus pilih lah ya. Tapi kalau kemudian sanggup, tetap berbuat baik tadi itu. Dan saya ulang, ini enak apa tadi Pak? Ngomongnya saja. Prakteknya apa tadi? Sulit pakai dal. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di waktu malam sementara orang pada tidur. Salat malam nggih, tadkhulul jannata bisalam. Kalau begitu yang kita lakukan, kita dijamin masuk surga dengan selamat. Wallahu alam bisawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah nggih, monggo Pak. Kalau harus pilih qobliyah zuhur. Kenapa?
Karena qobliyah zuhur itu muakkadah. Sementara tahiyatul masjid itu sunnah biasa, bukan muakkadah. Dan sebenarnya pula dengan niat sunnah qobliyah zuhur itu sudah cukup itu sebagai tahiyatul masjid juga sebenarnya. Jadi dengan sholat qobliyah zuhur itu sudah otomatis itu bernilai tahiyatul masjid. Karena intinya masuk masjid itu sunnahnya bukan wajibnya ya, itu jangan langsung duduk tapi sholat dulu. Nah, qobliyah ba'diyah itu sudah mencukupi sebagai tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. 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 Habis tarawih, sholat tahajud malamnya gitu ya. Bagus. Beberapa kali Nabi kita Muhammad SAW itu sholat tahajud, sahabat beliau ngikut di belakangnya, di sampingnya ngikut. Dan Nabi tidak melarang. Berarti sholat tahajud berjamaah itu boleh. Beberapa kali Nabi sholat tahajud, beberapa sahabat ngikut di samping beliau, kalau satu orang, kalau beberapa orang di belakang beliau, dan Nabi tidak melarang. Berarti itu apa? Boleh, satu. Yang kedua, yang lebih utama memang sholat tahajud itu sendiri, kecuali suami istri. Karena ada hadis khusus tentang keutamaan suami membangunkan istri, istri membangun suami, dan keduanya sholat bersama-sama. Nah, sholat bersama-sama ini ada yang mengartikan sholat masing-masing tapi bersama, ada yang mengartikan berjamaah. Nah, jadi ini pengecualian. Tapi secara umum tahajud itu yang bagus adalah sendiri, walaupun boleh berjamaah. Dan dalam kata Imam Nawawi hanya ada 4 sholat sunnah yang sebaiknya berjamaah. Yang pertama Idul Fitri, Idul Adha. Yang kedua sholat gerhana. Yang ketiga sholat istisqa, minta hujan. Yang keempat sholat tarawih. Ini 4 sholat sunnah kata Imam Nawawi yang sebaiknya berjamaah. Yang lain itu boleh berjamaah, lebih baik sendiri-sendiri. Kecuali sholat malam itu ada hadis khusus untuk suami istri. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Ngaten Pak nggih? Monggo Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang boleh mengkodok itu ya? Apa tadi? Apakah apa? Puasa. Oh iya. Ya. Nggih, bagus. Secara umum dulu, sholat malam memang lebih utama daripada puasa.
Secara umum dulu ya, secara umum dulu. Jadi kata para ulama, sependek yang saya pahami ya, secara umum sholat malam itu lebih utama daripada puasa. Dan seandainya harus pilih, mending pilih sholat malam daripada puasa. Kalau harus pilih tapi tidak, masing-masing punya kelebihan sesuai dengan konteksnya nanti. Seperti misalnya di pada momen Arafah misalnya, itu ada keutamaan yang mungkin keutamaan itu nggak bisa didapat di pada sholat malam misalnya. Seperti di hari Asyura misalnya, termasuk 6 hari di bulan Syawal. Itu momen-momen khusus di mana mungkin itu tidak bisa didapat pada sholat malam. Tapi secara umum kalau harus pilih, maka sholat malam dengan puasa sunnah itu lebih utama sholat malam. Kenapa demikian? Karena ciri-ciri ahli surga itu hampir semuanya itu mesti ada sholat malamnya. Tapi untuk puasa itu tidak dicantumkan. Bukan berarti puasa nggak penting ya. Karena untuk Ramadan jangan tanyakan keutamaannya. Jadi secara umum ciri ahli surga, hampir semua ahli surga di Al-Quran, di hadis, cirinya itu mesti sholat malam ngikut itu, sholat malam itu. Walaupun jangan dibalik ya. Kalau nggak sholat malam berarti bukan ahli surga. Jangan dibalik itu. Tapi ciri ahli surga di hampir semua ayat, di hampir semua hadis itu melibatkan sholat malam. Itu makanya dikatakan kalau ada ulama yang mengatakan bahwa sholat malam itu lebih utama daripada puasa sunnah, dan kalau harus pilih mending sholat malam daripada puasa sunnah kalau harus pilih. Tapi saya ulang tadi, masing-masing punya keutamaannya sendiri-sendiri, terutama di momen-momen khusus itu tadi itu. Ngoten Pak nggih, wallahu alam bisawab. Nggih. Di hampir semua ayat itu kalau cerita tentang ahli surga, hampir semua ayat itu mesti ada sholat malamnya itu. Di beberapa ayat. Dan sependek yang saya baca juga, puasa tidak selalu dicantumkan kalau puasa itu. Wa finna harihum sumun itu. Bukan tidak ada. Hampir jarang ditemui gitu maksudnya. Tapi kalau sholat malam di beberapa riwayat, di beberapa nomor hadis, di beberapa itu diulang-ulang itu. Sholat malam, mereka lambungnya jauh dari tempat tidurnya, mereka banyak itu. Sampai turun surah Al-Muzammil itu, qumil laila illa qalilan, Al-Mudaththir qum fa'anzir wasiyafat itu sampai turun surah khusus gitu maksudnya berkaitan dengan itu. Nah, salat malam itu. Saya kira ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Saking pentingnya salat malam. Saking pentingnya salat malam. Nggih monggo. Bagus. Nggih, sami-sami. Ya, termasuk berbakti pada orang tua adalah berbuat baik kepada orang dekatnya orang tua kita. Di samping teman dan saudaranya orang tua kita, termasuk yang dekat dengan orang tua kita adalah anak-anak beliau. Nah, anak-anak beliau itu saudara-saudara kandung kita. Jadi kalau kita dengan sengaja, kalau kita yang mulai ya dengan sengaja memutus silaturahim dengan saudara kandung kita, itu berarti kita durhaka sama orang tua. Kenapa? Karena kewajiban anak setelah orang tua meninggal itu memperbaiki hubungan dengan orang dekatnya orang tua kita. Kalau itu tidak kita lakukan berarti kita durhaka sama orang tua. Makanya kalau ada anak nggak akur, yang memulai nggak akur itu yang durhaka itu. Kan biasanya kan ada yang saling gitu ya, berarti dua-duanya kalau saling itu. Tapi ada yang satu maunya akur, maunya baik, tapi diserang terus. Akhirnya diputus silaturahimnya. Kita nggak pernah mutus tapi diputus. Ya, yang mutus itu yang durhaka itu. Makanya usahakan posisi kita jangan pada yang memutus. Jadi kalaupun diputus itu soal lain itu. Tapi jangan pada posisi yang memutus. Kalau terpaksa kita menghindari, jangan niat memutus, semata-mata menghindari keburukan yang mungkin muncul kalau kita ketemu, itu aja. Kan ada orang-orang tertentu kalau kita ketemu bawaannya sakit hati, panas kuping, bikin pengeng, daripada kita, nah itu namanya menghajar namanya, menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik yang muncul kalau kita ketemu, itu namanya menghajar, itu boleh kalau itu, bukan memutus ya. Wallahu a'lam bishawab.
Monggo yang lain silakan kalau ada. Oke, monggo Pak.